Enggak, kita mau nanya Ibu Fitrinya di mana, Pak? Ada di dalam. Ibu Fitri udah nggak tahu kemana, Pak. Lu apa? Yuk! Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh, Bapak nggak apa-apa ini ya? Hah? Nggak, ya. Ya, sabar dulu, Pak. Masalahnya apa? Ini bos gua. Hah? Apa Ibu? Enggak, Ibu sabar dulu. Bu. Sebentar. Bu, sebentar. Ibu, enggak, Ibu. Ibu, sebentar, enggak, sebentar. Pak. Udah, Pak. Ayo, motor. Jangan motor. Jangan. Pak Herman dan juga Wanda ini pengen mencari ibu dan juga anaknya udah lama menghilang, ada kabar sama sekali ya. Mereka ini tukang beca, tinggal di sini katanya ya, di dekat-dekat kebun sini. Yuk kita mendingan langsung ketemu sama dia, kita ngobrol masalahnya seperti apa dan kenapa istrinya pergi ninggalin dia. Pas kita datang ke tempatnya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Pak, kasihan, Pak. Jangan, Pak. Ini, Pak. Allah. Iya. Iya, Pak. Sabar. Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa, Pak? Aduh. Bapak nggak apa-apa ini ya? Hah? Nggak, iya. Iya, sabar dulu, Pak. Masalahnya apa? Ini tanah bos gua. Barang-barangnya Pak Endra di situ dilempar keluar. Ini tanah bos gua nggak mau ada tempatin tanah bos gua. Emang Ini tanah buat usaha. Emang dia Buat tinggal dia. di sini nggak izin sama bosnya? Dia nggak izin sama bos gua. Udah lama dia tinggal di sini? Udah lama, dari kemarin udah gua peringatin. Bapak nggak izin, Pak. Bapak nggak izin. Udah cepetan darah. Bos gua balik ke Gini loh, Pak. Iya, Pak. Iya, kita pindah ya. Udah, kita bisa pergi baik-baik, Pak. Kita bisa pergi baik. Ya, adik naik aja sini. Ada naik aja tuh. Naik aja nggak apa-apa sini. Cepat, lama nih. Iya, Mas. Ya udah nanti. Iya, Pak. Iya, Pak. Sabar, Pak. Puasa-puasa jangan marah-marah, Pak. Ini kan nggak hilang juga tanahnya, Pak. Ini, Pak. Bapak nggak izin, Pak, tinggal di situ. Saya udah lama di situ, Mas. Hah? Udah 4 tahun saya di situ. 4 tahun? Masya Allah, tapi itu kan tanah orang, Pak. Nggak boleh memang. Kemarin sih saya sering kasih uang ke preman itu. Oh, Makanya selalu diizinin. sering kasih uang sampai mana itu loh? Kok dia seakan-akan? Berarti mungkin maksudnya karena dia nggak dikasih lagi, dia nggak terima gitu, Pak ya. Astagfirullahaladzim. Ini anaknya kenapa? Kok diem aja? Kenapa, Pak? Ini anak saya kebetulan sakit. Siapa namanya anaknya? Namanya Wanda. Wanda ya? Sakit dari kecil dia, dari lahir. Sakit dari kecil. Bayangkan keadaan anak seperti itu disuruh tinggal di beca. Ya, Bapak ini katanya mau cari istri sama anaknya, Pak. Iya, betul, Mas. Istrinya udah lama menghilang, Pak. Berapa lama? Sudah sekitar 7 tahun. Setiap penumpang yang naik, saya tanyain, foto ini ada yang kenal apa enggak, tapi nggak ada yang kenal. Klien kita ini adalah namanya Pak Herman. Dia pengen mencari istrinya dan juga anaknya. Ini kok bisa kepisah tiba-tiba bapak bawa satu, terus istrinya juga bawa satu anak, itu gimana, Pak? Ya memang salah saya ya dari awal itu. Saya suka main judi dulu, Mas.
Bapak menyesal melakukan itu semuanya. Sangat besar. Bapak dulu kerjanya apa sih Pak? Sebenarnya katanya sebelum beca Bapak punya kerjaan yang lain. Saya buruh pabrik tadinya. Dulunya belum pabrik, punya penghasilan tetap. Saya tetap habis semuanya, Mas. Pak Herman ini cerita dia menyesal gara-gara dulu dia ini suka main judi. Hidupnya berantakan, uangnya habis, harta bendanya dijual. Dan sekarang dia jatuh miskin. Dan wah, keluarga Bapak tahu nggak masalah ini Pak? Udah 7 tahun ini. Nggak ada yang tahu tapi kita coba ke Siti aja. Siti. Siti ipar saya yang dekat sama istri saya. Bapak udah pernah datang ke sini? Sama istri Bapak. Iya, siapa tahu dia tahu informasinya. Akhirnya kita ajak Pak Herman naik mobil kita dan Wanda pun ikut untuk mencari di mana keberadaan ibunya menuju ke daerah Kalideres. Sebelah mana rumahnya Pak? Ini rumahnya, Pak. Oh ini depan ini. Iya, Mas. Ayo. Stop. Panda. Adik. Panda, kamu kenapa? Hah? Bangun, ayo. Bangun. Bisa nggak pelan, Pak? Astagfirullahaladzim. Hah? Sakit nggak? kecapean? Kenapa? Pusing? Iya, pusing nggak? Kamu mau istirahat di mobil? Iya. Ayo, bisa. Iya. Jalan nggak kakinya Jalan pelan-pelan? raya soalnya. Iya, kita cari ibu ya. Pelan-pelan aja. Awas keinjek roknya terjatuh lagi. Aku angkatin dikit ya. Iya, ini kita mau cari ibu ini. Assalamualaikum. Salam. Ngapain Mas di rumah saya? Ini Rumahnya. rumahnya Mbak Siti bukan? Oh, Ibu Siti udah pindah setahun yang lalu ke Meruya. Meruya? Tempat siapa itu Mbak? Sama siapa dia tinggal? Saya nggak tahu, pokoknya dia bilang di daerah Meruya. Itu satu keluarga berarti pindah semua ini ya? Ya mungkin satu keluarga. Satu keluarga ya? Bapak mau kemana Pak? Mbak, beneran nggak tahu? Nggak tahu Pak, nggak tahu, saya nggak tahu Bu Siti. Nomor teleponnya atau apa? Nggak tahu. Kenal Pak Fitri nggak? Kakaknya Ibu Siti? Nggak. Nggak kenal juga ya? Tapi beneran ya, Pak? Iya, tapi hati-hati Mas, di sana banyak orang jahat. Kok bisa daerahnya serem? Sedangkan Siti mau tinggal di sana, kenapa itu? Hah, maksudnya? Iya. Di daerah sana? Iya. Tahu dari mana? Ya dengar aja, katanya banyak orang jahat di situ. Ya udah. Ya, makasih Mbak ya kalau gitu ya. Terima kasih, Mbak ya. Ini biasanya kalau orang pindah itu Awas banyak pelan-pelan. RT RW biasanya. Dia minta surat pindah. Ya, tapi kalau memang bener di Meruya ada, ya udah kita nggak perlu tanya orang lagi. Nanti biar coba Joko ngecek ke Meruya deh. Akhirnya kita dikasih alamatnya ke Meruya, tim coba cross check ke daerah Meruya. Kita sudah sampai lokasi di Meruya yang katanya tempatnya agak Bronx dan agak serem ini. Ya kalau kita ngeliat sih tuh emang kayaknya banyak orang-orang nggak jelas ya depan itu. Pas itu sampai tempatnya, kita ngeliat di situ banyak cowok-cowok nongkrong di situ ya, bapak-bapak, anak muda pada nongkrong di situ ngapain? Kayak tempat itu dijaga. Preman atau apa itu kayaknya? Tukang sampah, Bu. Nggak tahu nih kayak makanya kenapa tempat banyak barang rongsokan gini kok dijaga preman-preman? Ini kali yang dibilang kemarin sama si ibu itu ya? Iya. Harus hati-hati katanya. Tempatnya bahaya. Iya, banyak anak berandal. Coba Feli jangan pakai itu pakai non-TV, ada jaket nggak? Ada sih jaket. Ada jaket ya? aja ya? Iya. Terus kameramen bisa candid nggak? Iya, jangan pakai seragam juga tuh yang pakai Iya. seragam. Kita coba cari tahu baik-baik dulu. Kita datang ke sana, tanya tentang Ibu Siti. Mereka kenal nggak? Kameramen tunggu sini aja. Tuh, kalau mau taruh di tas supaya nggak ketahuan ngomong-ngomong gambar ya. Pokoknya jangan sampai ketahuan ya. Ya ini yaudah ini Feli sama aku aja ya. Adik tunggu sini ya. Enggak, mau ikut.
Bener Pak, adek bener nih mau ikut? Iya, mau ikut. Itu banyak preman-preman gitu loh. Takutnya ini nanti Tuh ada kamu apa-apa. diapa-apain loh, Itu takut ya. tukang sampah kayaknya. Enggak apa-apa. Ya udah tapi jangan jauh ya, merapat terus sama kita ya. Ntar aku pegangin terus ya Papa sama nanti aku jangan terus ngomong ya. apa-apa dulu ya, biar kita nanti yang ngomong sama mereka ya. Iya. Pelan-pelan ya Pak ya, kita tanya ya Pak ya. Ayo tim suruh merapat semua deh. Kita takutnya nanti butuh bantuan, tim suruh merapat. Ini tinggal bawa adik sama bapak ya. Takutnya kenapa-kenapa, tolong kasih tahu ya tim ya. Ya udah standby sih. Oke, yuk kita turun ya. Pelan-pelan. Akhirnya kita minta tolong sama tim untuk ngawasin kita dari jauh. Nanti kalau ada apa-apa, tolong segera bantu kita. Mau nanya Ibu Siti Bang, katanya tinggal di sini. Oh, Ibu Ruya. Iya. Iya. Saya tahu. Gue nggak yakin sebenarnya orang tahu. Kita diajak sama dia menuju ke suatu tempat. Kok gue nggak ditunjukin Ibu Siti, dia malah suruh nunggu di sini. Wah ini ada yang nggak beres ini pasti. Bu Sitinya mana Pak? Bu Siti di mana ya Pak ya? Saya pare, Pak. Bu Siti di mana? Mana Bu Siti? Ah, apaan sih Kak? Maksudnya apa ini? Duit. Di situ klien kita Pak Herman uangnya dirampas sama mereka. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Akhirnya kita ribut di situ, apalagi salah satu preman ngelihat ada kamera. Ini apa-apaan sih, nih? Apa masalah? Duitnya mana? Duitnya mana? Duitnya mana? Duitnya mana? Duitnya? Untungnya di situ datang Pak RT berbondong-bondong sama warga di situ. Jangan digituin dong! Jangan, Pak. Itu uangnya! Sini adek! Ini jangan, Pak. Ini premannya, Pak. Premannya, Pak. Cepet ya. Aku pergi, gue balik nih. Ayo, cepet pergi, lepasin. Preman itu malakin kita semua, Pak. Uang kita diambilin, Pak, sama dia. Barang-barang kita diambil sama mereka, Pak. Ini dari mana? Dan siapa ya? Oh, kita dari Antv Pak. Saya pare Iya. Bu Siti. Bu Siti nanya. Iya. Iya, Bu Ah, Siti benar, itu nanya. dia, Pak. Di mana, Pak? Di sana, paling ujung. Banyak kontrakan cewek-cewek, tapi cewek Kenapa tinggal di tempat kayak gitu Pak? ya kurang tahu juga. Kita akhirnya diajak mau nunjukin tempat kontrakannya. Mana tempatnya Pak? Kontrakannya ini Pak? Bapak tanya sama tukang ojek salah satunya. Dia tahu semuanya. Ini bukan kontrakannya? Kata Bapak ini daerah kontrakannya. Bukan, di sana lagi. Aku naik ojek. Salah satu tukang ojek sana, dia tahu. Dia pasti tahu? Tahu. Pasti tahu? Oke, oke. Di kawasan dia tahu semua. Oh, berarti kan kita nggak mungkin bawa kamera, bawa rame-rame begini Pak. Akhirnya gue bilang sama Feli, Fel, coba lu ajak aja Wanda ke mobil sama Pak Herman. Biar gue nanti yang coba ke tempat tukang ojek itu. Dia cuma ngantri sampai sini aja ya, Pak. Oh, Bapaknya mau balik lagi? Ya udah Iya. nggak apa-apa, kita bisa mobil aja nanti nunggu. Kalau itu saya ngantri. Iya, makasih Pak RT Terima ya. kasih, Pak, ya. Pak, makasih Pak. Iya. Pak RT, makasih Pak RT. Pak. Ya. Tukang ojek, Bapak? Oh iya. Pas gue nyamperin tukang ojek itu, terin ke ini Bang, tempat kontrakannya Siti tau nggak? Oh, Siti. Iya. Tahu sih. Oh, mau? Bisa sih dianterin. Mau? Pas dari sini ke sana 100.000 kalau mau. Oh, ke tempat Siti doang? Emang kenal Siti? Ya, cewek kayak Siti ini dia kontrak di tempat cewek-cewek. Iya. Ya udah anterin, tapi jangan segitulah. Ya kalau abang mau ya itu
itu bang, kalau enggak juga ya apa. Cuma nganter doang 100.000. Karena gue udah nyebur, akhirnya gue terpaksa bilang, ya sudah mas, saya pengen ketemu sama Siti, gue pengen dia. Akhirnya kita diajak naik ojek di situ menuju ke suatu tempat, menuju ke perkampungan, masuk ke gang di situ, dan akhirnya sampailah kita pada suatu tempat di situ. Pak, Ade, ini kan tadi kita udah di Sherlock sama tim kita, jadi kita sekarang mau nyusulin ya. Tadi Tante ketahui ibu dong. Iya, mungkin Tante sih tahu ibu, kan masih adiknya ya Pak ya? Iya. Masih adiknya ya sayang ya. Nah kita coba tanyain, tapi Mandala udah duluan kok. Deh. Ada yang ini kayaknya bener ini. Kontrakan. Apakah Siti juga termasuk cari itu? Ya, cari siapa ya? Iya, Ibu. Ada namanya Siti, Bu? Ada. Yang mana Sitinya? Nah, pas Mami itu ngeliat gua, dia gak curiga di situ. Dan dia ngenalin gua, dia bilang, ini kan Mas Mandala. Saya Ya, ya, halo Mbak. Ya, Iya, saya Siti. bisa kita ngobrol sebentar, Mbak? Oh, boleh. Ya, boleh kan Ibu? Saya bawa dia boleh? Tapi saya kayak kenal deh. Kayak pernah ada di TV ya. Ini Mas Mandala ini, saya kenal. Jangan-jangan ada di TV ya, Mas? Enggak, Ibu. Ibu. Mami ini langsung ngecek kanan kiri, dia ngeliat ada kamera, mulai ribut dari situ. Oh, Apa Ibu? Enggak, Ibu sabar dulu. Ibu. Sebentar. Ibu sebentar. Ibu enggak, Ibu. Ibu sebentar, enggak, sebentar saya mau. Pak, sebentar. Astagfirullahaladzim, itu kok ribut-ribut ya? Wah, itu ribut-ribut Pak sama Mandala, kenapa itu? Ibu sebentar. Ibu enggak, Ibu. Ibu sebentar, enggak, sebentar saya mau. Gua tarik lagi yang namanya Siti ini dan tim Semudan semuanya datang di situ bantuin gua dan kemudian gua masukin ke mobil. Pak. Udah, Pak. Ayo motor. Jangan motor. Jangan. Terus kabur. Papa jangan, Pak. Papa jangan. Mami ini sama tukang ojek ini ngejar sampai ke mobil. Dia masih ngejar mobil kita, gedor mobil kita di situ. Kamu keluar, Siti. Siti, kamu masih punya urusan sama aku ya, Siti. Siti, keluar kamu, Siti. Kamu jangan kurang ajar ya sama aku ya. Siti, keluar kamu, Siti. Kamu jangan kurang ajar ya sama aku ya. Pak, udah Pak, kita harus pergi cepat dari sini Pak. Pak, cepetan Pak, sebelum ibunya nekat Pak. Pak, cepetan Pak, sebelum ibunya nekat Pak, ngebut Pak, tolong Pak, cepetan Pak. Gue cabut dari tempat itu dan tim pun cabut dari situ. Alhamdulillah kita berhasil dapetin Siti. Ibu di mana, Tante? Ibu di mana? Bisa kemana? Nanti saya jelasin ya Mas ya. Kita pergi dari sini, nanti kalau itu kita pergi, saya jelasin ya Mas ya. Mas ya, ya. Saya coba tanya sama Mandala ya. Kita namanya udah di mana sekarang? Tapi kita disuruh ke sana ya. Oh, Mandala berhenti di sini nih Mas. Maaf. Iya. Kita janjian di satu tempat di situ. Siti cerita semuanya sambil nangis dia. Aman. Sudah pas sini aja, turun Ibu, turun ya Bu. Ibu turun Bu, aman di sini Bu. Mas, makasih ya Mas ya. Gak apa-apa Ibu, sama-sama. Tapi Ibu gak apa-apa kan ini? Saya nggak mau balik lagi. Pokoknya ke tempat itu saya nggak mau.
coba tolong ceritain, Ibu sebenarnya di sana dipaksa atau keinginan sendiri? Sekarang Fitri di mana? Anak saya di mana? Ami di mana? Coba Bapak sabar tuh, tenang dulu ya. Pak, biarin dia bicara dulu. Jadi saya sama Fitri itu kan memang lagi susah ya Mas ya. Terus ketemu sama mami itu. Terus saya dipekerjakan di situ. Terus saya suruh jadi Astagfirullah, kerja begituan itu maksudnya. iya Pak. Pas Mbak lagi sama Fitri. Mbak Fitri juga kerja begituan. Iya. Iya Pak. Begitu dia bilang istrinya juga langsung Wanda ini gue minta tolong sama Feli coba jauhkan dari sini. Adik-adik kita kesini dulu ya adik ya. Ibu mana kakak? Ibu mana? Iya sabar ya sayang ya. Ini saya aku kangen ibu. Kita insya Allah ketemu sama ibu ya sayang ya. Kenapa tante nangis kak? Nggak apa-apa. Tante kamu cuma terharu. Akhirnya sekarang tante kamu udah ketemu sama kamu, udah ketemu sama papa kamu. Tante kamu cuma kangen sama kayak kamu. Kamu juga kangen kan sama ibu kamu kan sayang? Insya Allah Mbak udah aman nanti dari tante-tante itu. Cuman masalahnya Mbak Fitri masih di sana berarti. Mbak Fitrinya udah nggak ada di situ Mas. Nah terus Jadi dipindahkan kemana dia? Jadi setelah dia kenal sama yang namanya Jamil itu Mas, pelanggan kami Mas, dia dibawa pergi, saya juga nggak tahu kemana. Jamil? Iya, Dia dibawa Jamil ini? iya, terakhir saya dengar dia di kampung rambutan Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini dibuat simpenan sama Om Jamil, Masya Allah. Fitri pergi sama laki-laki lain. Iya. Kok bisa begitu? Saya betul-betul nggak nyangka. Kita bingung Mas, habis mau gimana lagi, kita cari uang Mas. Nyesal di situ Pak Herman, lemes badannya di situ. Dia nggak nyangka istrinya terjerumus di lembah hitam seperti itu. Nangis dia di situ. Kampung rambutan, nanti kita coba cek ke sana aja Pak ya. Kita cek ke tempatnya Pak Jamil ya. Ya ini Mbak mau istirahat aja di tempat kita atau Mbak mau ikutan kita ini? Saya kayak mau istirahat aja Mas. Istirahat aja ya Mbak ya. Ibu mana? Astagfirullahaladzim, Pak. Iya. Ini, ya Allah. Sabar, ini kita lagi cari ibu ya. Nanti kita ketemu ibu sama adik kami ya. Ya ini sekarang kita mau ke tempatnya ibu ya. Wanda jangan mikir macam-macam ya tadi ya. Kamu berdoa Anggap aja aja. tadi yang didengar bukan apa-apa ya. Jangan percaya gitu aja Wanda ya. Yuk kita langsung aja ke tempat rambutan, ke kampung rambutan ya, tempatnya Jamil ya. Terakhir informasi tentang rumahnya Om Jamil. Kita langsung menuju ke sana setelah tim coba cross check alamatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah satu kontrakan kita datengin. Kita ketok pintunya, kita tanya, ada nggak yang namanya Om Jamil? Ya, Ibu, permisi.
Pak Jamilnya ada. Mau ngapain sih suami saya? Enggak, mau ada yang perlu saya omongin. Dengan ibu siapa ini? Minta. Bu Nita, apanya Pak Jamil ya? Istrinya saya. Oh, dia ibu ini istri Iya, istrinya sahnya. saya. Iya. Iya. Mas ini siapa? Mas Ya, ini Saya suaminya Fitri. Ini suaminya Fitri. Fitri. Iya, Ini asli. Begitu dengan nama Fitri, ibu yang ada di kontrakan ini langsung keluar. Dia manggil seorang perempuan di situ. Loh. Mas Tri. Ibu kenapa ibu? Sini Mas. Ibu. Ini. Fitri. Siapa? Ini lagi apa namanya? Iya. Iya, enggak benar cuma mau nanya. Mbak Ibu Fitri ya, Ibu Fitri. Iya, Ini suaminya cari-cari Iya. ya. Suaminya ini nyariin. Bu. Saya suaminya Fitri. Katanya mau menjebak kesini sama Pak Jamil. Muna. Begitu dengan nama Fitri, ini satu perempuan lagi, kemudian dia manggil perempuan yang lain lagi. Begini ada apa sih? Maksudnya apa ini? Muna. Apa sih Ibu? Ibu, saya carinya apa Ibu sih, Bu? Fitri, Ini bukan jadi kayak Muna, Ibu. Oh, tadi tanya apa nih? Enggak, saya carinya Ibu. Dari Fitri katanya. Iya. Saya cari Fitri. Suaminya sama anaknya. Saya suaminya Fitri. Siapa ini? Ini siapa? Iya, Suaminya. Suaminya Fitri. Ini anaknya Fitri. Maaf, ini dengan Mbak siapa ya? Mau apa emang? Mona. Saya Mona, mau apa? Iya, Saya iya. istri pertamanya Bang Jamil. Mau apa? Stop. Marah langsung perempuan ini karena perempuan ini ternyata istrinya Om Jamil. Astagfirullahaladzim, banyak istrinya. Tadi bilangnya itu istrinya Bang Jamil. Ini juga ya? Istrinya juga. Loh? Emang? Ini juga emang Baru tahu. Oh, Tahu tiga sekarang? istrinya. Tiga. Iya. Oh, terus Mbak Fitri yang keempat maksudnya? Fitri. Nggak benar tuh Fitri. Ada sini. Sebentar dulu Ibu. Ini kenapa dengan masalah Ibu Fitri apa? Bilangin ya sama si Fitri ya. Gak benar dia tuh. Kerja di tempat gak benar. Terus kenal sama laki gue lagi. Jadi benar Mau udah, aja. jadi benar udah nikah sama Pak Ya Jamil. ampun, Iya. Ade. Emang. Ini saksinya nih gue nih. Astagfirullahaladzim, loh. Ini istrinya. Amit deh. Loh, ini suaminya belum cerai kok Ibu. Ini suami Cerai, cerai. belum cerai. Tuh si Fitri, bilangin. Belum cerai. Cerai. Ini Udah masih kawin sama laki gue lagi. Suami Gak benar saya. kan itu namanya? sabar dulu Ibu. Ini suaminya nggak tahu apa-apa. Dia kan mau cari istrinya. Kita baru dapat kabar katanya di sini, katanya sama Pak Jamil. Makanya saya kaget kok udah dinikahin Jadi ternyata. nyari. Iya. Iya nyaris. Emang dia pernah tuh tinggal di ujung tuh, yang ujung. 1,5 tahun yang lalu gua usir. Mendingan gua kasih makan anak gua, semua anak kita nih. Dan kasih kontrakan Udah, ke orang ini, lain, udah. apa? Sekarang Ibu saya mau ketemu sama Pak Jamil. Pak Jamilnya mana? Pak Jamil udah meninggal. Udah tahu sekarang? Iya, udah lama. Gara-gara si Fitri juga tuh. Stop. Bikin laki gua sakit segala. Aduh, udah, iya. Astagfirullahaladzim, Ade! Lihat dong, Ibu! Dong Ibu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim! Iya, iya. Ade, saya berdiri. Udah Pak ke mobil aja, udah ke mobil. Pak. Pergi, pergi. Ibu tolong kasih tahu Fitrinya di mana Ibu. Udah kita nggak akan gangguin lagi. Di mana? Dia kan Di mana Ibu? Baru di sebelah. Di sana. Ini nikah lagi ternyata, coba Fitri ini. Terakhir dia nikah sama Odin di kampung sebelah. Tim setelah cross check alamatnya Om Odin, kita menuju ke sana. Assalamualaikum. 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 Sampai di tempat rumahnya Om Odin, berkali-kali kita ketok pintunya, kok nggak ada jawaban. Gak ada orang ya? Bu, Pak. Pak, misi Pak. Si Pak. Bapak kenapa Pak? Stop. Belum gua tanyain jalannya udah sempoyongan dia. Dia udah muntah-muntah di situ, belum jawab pertanyaan gua. Pak, astagfirullahaladzim, ini. Bapak masuk angin ya? Mau Mau apa? Ngapain lo semua pada ngumpul di rumah gua?
Bapak ini siapa? Pak Odi bukan ini? Iya, ini Odi. Astagfirullahaladzim, siang-siang bulan puasa lagi mabuk coba. Oh, ini Pak Odi. Pak Odi ini. Pak Odi, Pak. Bapak suaminya Ibu Fitri, Pak. Pak. Iya. Hah? Kalian ada perlu apa dengan istri saya? Pak, saya suaminya Fitri, Pak. Sabar dulu, Pak, sabar dulu. Iya, jadi Bapak ini benar suaminya. Iya. Bapak ini nikah sama Ibu Fitri kapan, Pak? Ah, gua nggak tahu. Pak, kasih tahu ya. Astagfirullahaladzim. Pak. Waduh. Pak, ayo. Lepas. Udah, saya cuma lihat bantuin aja, Pak. Pak. Bapak sangat dekat masuk ke dalam rumah aja. Ayo, masuk aja. Hah? Lu nggak usah peduli sama gua. Pak, enggak, kita mau nanya Ibu Fitrinya di mana, Pak? Ada di dalam. Ibu Fitri udah nggak tahu kemana, Bos. Kemana, Pak, Bu Fitri, Bapak Pak? bener kan udah nikah sama Bu Fitri? Lu nggak bakal tahu Fitri di mana. Fitri udah mati. Pak, meninggalnya. Gua nggak tahu. Papa yang Pak, bener, yang benar, Pak. Fitri, istri saya, Pak. Bapak yang benar, Pak, kalau ngomong, Pak. Istri saya kemana? Gua bilang udah mati. Maksud Bapak? Astagfirullahaladzim. Bapak jangan ngomong sembarangan, Pak. Gua bilang Fitri udah mati. Lu nggak dengar omongan gua. Ya Allah. Pak, kapan, Pak? Kapan? Udah lu jangan banyak tanya. Bapak bisa buktiin kalau istri saya udah mati. Papa meninggalnya kenapa dia sakit atau apa, Pak? Salah, lu cari sendiri kuburannya. Astagfirullahaladzim. Lu apa? Yuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Pak, kuburannya di mana, Pak? Sampai akhirnya kita cari kepastian ya, di situ ada tetangganya, kita tanya. Kami udah mati juga. Ami? Jangan bicara sembarangan, Pak. Iya. Kamu tuh adik. Astagfirullahaladzim. Tadi udah meninggal, Ibu. Ibu Fitri sama anaknya udah meninggal. Dikuburin di mana, Ibu? Kasihan, Mas. Ibu Fitri itu sering digebukin sama suaminya yang pemabuk itu. Sering bapak belur, ya, panas dingin. Akhirnya jatuh sakit dan gak lama kemudian meninggal dunia sama anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu sama Ami udah gak ada di dunia ini. Lemes badannya langsung. Harapannya pupus sirna. Dia cuma bisa nemuin istrinya dalam keadaan meninggal dunia. Dia pesimis di situ, nangis dia di situ. Ibu di kuburan dekat sini ya, Ibu ya, ada ya, Bu ya. Ayo Pak, kita cek kuburannya aja Pak ya. Iya, kita doain di sana Pak, kasihan Ayo, Bapak ya Pak. sayang, ayo adik. Begitu nginjakin kakinya di kuburan, badannya udah tambah lemes di situ. Dia mau bangun pun nggak kuat. Apalagi di situ Wanda udah mulai air matanya bercucuran di situ. Gue yakin walaupun dia nggak bisa ngutarakan isi hatinya, tapi dia sedih banget pasti di situ. Ya Allah, Pak, mampu nanya Pak, makamnya Ibu Fitri sama anaknya di mana Pak? Ada. Ibu Fitri Pak ya? Bapak mau anterin kita, Pak? Udah lama Pak meninggalnya Pak. Udah lama Pak ya? Fitri! Fitri! Pak Herman di situ menyesalin semua perbuatannya. Dia bilang di atas kuburan istrinya, dia minta maaf di situ.
gak bisa membahagiakan istrinya. Dia minta maaf di situ, sudah melakukan banyak kesalahan sama istrinya. Dia minta maaf di situ, dia dulu gak pernah memperhatikan istri dan anak-anaknya. Nangis di situ dia nyesel di situ dia. Fitri! Maafin saya, Fitri! Saya nggak sangka kita ketemu di sini. Maafin saya, Fitri. Ini anak kita, Wandan. Ibu. Ami! Ami! Ami, tunggu Ami! Ami! Awas adek. Kaget dia di situ, shock dari situ, ternyata Ami masih hidup. Dan Ami di situ juga kaget dan bapaknya, dia lari sekenceng-kencengnya di situ. Ami, tunggu Ami! Ami! Hai, Ami! kamu mau lari kemana Ami? Ami! Tunggu Ami! 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 Bangun nak! Ami! Kamu kemana aja sih? Selama ini Bapak cari kamu. Itu kekawanan. Bapak jahat. Bapak nggak pernah nyari Ami. Maafin Bapak ya. Bapak nggak pernah ngurusin Ami. Ibu sakit. Itu kekawanan. Ada yang di kakinya. Kamu ngapain di kuburan? Hah? Aku nggak mau ninggalin ibu. Jangan, Nak. Kamu ikut Bapak aja sekarang ya. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Kamu kan punya keluarga. Astagfirullahaladzim. Ami bingung sendiri. Makanya Ya. Kamu pokoknya nggak boleh lagi tinggal di sini. Kamu ikut sama papa sama kakak ya. Udah bertahun-tahun kita cari kamu. Akhirnya ketemu juga di sini. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Mandala. Sekali lagi, penyesalan datangnya selalu terlambat ya. Diberi rezeki sama Allah, diberi harta sama Allah yang berlimpah, tapi dipergunakan buat main judi, main perempuan, ya, pergunakan buat maksiat. Akhirnya apa? Penyesalan. Kalau sudah penyesalan, yang dirugikan siapa? Istri dan juga anak-anaknya dan juga keluarganya. Ini yang terjadi. Karena dari itu, ya, jangan pernah khilaf dengan harta dunia. Jangan pernah takabur dengan titipan yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus meyakinin harta, ya, mobil, rumah, semuanya cuma titipan, ya. Semuanya itu cuma titipan dari Allah SWT. Kita harus jaga, kita harus pakai itu sesuatu yang bermanfaat buat umat, bermanfaat buat keluarga kita. Bukannya buat maksiat malahan. Astagfirullah.